Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia SD dengan materi menyimpulkan perubahan pada karakter. Kita akan belajar bagaimana perubahan sifat dan sikap tokoh dalam cerita bisa terjadi, mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Lalu menyimpulkannya dengan tepat berdasarkan informasi di dalam teks. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap, supaya kamu makin paham dan percaya diri saat mengerjakan soal. Jadi, siapkan buku bacaan dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Pagi itu, Raka terlihat malas berangkat sekolah. Ia berjalan pelan dan sering mengeluh tentang pelajaran yang sulit. Di kelas, ia jarang memperhatikan guru dan lebih suka menunduk. Teman-temannya sudah terbiasa melihat sikap Raka yang tidak serius belajar. Suatu hari, guru menceritakan kisah tentang seorang anak yang berhasil meraih cita-citanya karena rajin belajar. Cerita itu membuat Raka berpikir. Malamnya, ia berbincang dengan ayahnya tentang cita-cita dan masa depannya. Ayahnya memberi semangat dan mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Keesokan harinya, sikap Raka mulai berubah. Ia datang ke sekolah lebih awal dan membawa buku catatan. Saat pelajaran berlangsung, ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada tugas, ia mencoba menyelesaikannya sendiri. Teman-temannya terkejut melihat perubahan itu. Guru pun tersenyum bangga melihat Raka semakin bersemangat belajar. Perubahan yang terjadi pada karakter Raka dalam teks adalah A. Dari rajin menjadi malas. B. Dari malas menjadi lebih bersemangat belajar. C. Dari berani menjadi penakut. D. Dari ramah menjadi pemarah. Jawaban yang benar adalah B. Dari malas menjadi lebih bersemangat belajar. Pada awal cerita, digambarkan bahwa Raka adalah anak yang malas belajar, sering mengeluh, berjalan pelan, tidak memperhatikan guru, dan tidak serius saat berada di kelas. Teman-temannya pun sudah terbiasa melihat sikap Raka yang kurang bersemangat dalam belajar. Namun setelah mendengar cerita dari guru tentang anak yang sukses karena rajin belajar dan mendapat dukungan serta motivasi dari ayahnya, Raka mulai berpikir tentang masa depannya. Hal itu membuat sikapnya berubah. Keesokan harinya, terlihat perubahan nyata pada diri Raka. Ia datang lebih awal ke sekolah, membawa buku catatan, memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, dan berusaha mengerjakan tugas sendiri. Teman-temannya sampai terkejut melihat perubahan positif tersebut. Ini menunjukkan bahwa Raka kini lebih bersemangat belajar. Jadi, perubahan karakter yang terjadi pada Raka adalah dari malas menjadi lebih bersemangat belajar. Pertanyaan kedua. Rani dikenal sebagai anak yang mudah marah. Di kelas, ia sering kesal jika temannya tidak mengikuti pendapatnya. Suatu hari, kelasnya harus bekerja kelompok untuk membuat poster. Awalnya, Rani langsung menentukan semuanya sendiri. Namun, hasil pekerjaan kelompoknya tidak maksimal karena teman-temannya hanya diam. Malamnya, Rani merenung. Ia teringat nasihat ibunya, bahwa bekerja sama berarti saling mendengarkan. Keesokan harinya, Rani mencoba bersikap berbeda. Ia mulai bertanya pendapat teman dan tidak memaksakan keinginannya. Teman-temannya merasa senang karena Rani lebih ramah. Poster kelompok mereka pun menjadi lebih baik karena semua ikut bekerja. Perubahan karakter yang terjadi pada Rani adalah A. Dari ramah menjadi pemarah. B. Dari pemalu menjadi percaya diri. C. Dari mudah marah menjadi lebih menghargai teman. D. Dari cerewet menjadi pendiam.
Jawaban yang tepat adalah C. Dari mudah marah menjadi lebih menghargai teman. Di awal cerita, Rani digambarkan sebagai anak yang mudah marah dan keras kepala. Ia tidak suka jika pendapatnya tidak diikuti dan cenderung memaksakan kehendaknya ketika bekerja dengan teman-teman satu kelompok. Akibatnya, teman-temannya hanya diam dan kerja kelompok menjadi tidak maksimal. Ini menunjukkan bahwa sikap Rani kurang menghargai pendapat orang lain. Namun setelah merenung dan mengingat nasihat ibunya tentang arti kerjasama, Rani mulai sadar bahwa bekerja bersama berarti harus saling mendengarkan. Keesokan harinya, terjadi perubahan sikap pada diri Rani. Ia mulai bertanya pendapat teman-temannya, tidak memaksakan kehendak, dan bersikap lebih ramah. Teman-temannya pun merasa senang dan akhirnya kerja kelompok menjadi lebih baik. Dari cerita tersebut, terlihat jelas bahwa perubahan karakter Rani adalah dari mudah marah dan egois menjadi lebih menghargai teman dan mau bekerja sama. Jadi perubahan karakter yang terjadi adalah dari mudah marah menjadi lebih menghargai teman. Pertanyaan ketiga. Fajar selalu takut mencoba hal baru. Saat guru menawarkan kegiatan membaca puisi di depan kelas, ia selalu menolak. Ia takut diejek teman-temannya. Suatu hari, sekolahnya mengadakan lomba baca puisi. Guru memilih beberapa siswa, termasuk Fajar. Awalnya ia menolak, tetapi guru terus memberinya semangat. Setiap hari Fajar berlatih dengan guru dan temannya. Lama-kelamaan, rasa takutnya berubah menjadi keberanian. Pada hari lomba, Fajar tampil percaya diri. Ia memang tidak menjadi juara pertama, tetapi ia bangga pada dirinya karena berani tampil. Perubahan yang terjadi pada diri Fajar adalah A. Dari berani menjadi penakut, B. Dari penakut menjadi lebih berani, C. Dari malas menjadi rajin, D. Dari pendiam menjadi cerewet. Jawaban yang tepat adalah B. Dari penakut menjadi lebih berani. Pada awal cerita, Fajar digambarkan sebagai anak yang takut mencoba hal baru dan tidak berani tampil di depan kelas. Ketika ditawari membaca puisi, ia selalu menolak karena takut diejek teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa Fajar memiliki rasa takut dan kurang percaya diri. Namun setelah dipilih guru untuk mengikuti lomba baca puisi, Fajar mendapat dorongan dan dukungan. Ia mulai berlatih dengan tekun bersama guru dan temannya. Perlahan, rasa takut yang sebelumnya ia rasakan berubah menjadi keberanian. Pada hari lomba, Fajar bahkan tampil dengan percaya diri meskipun tidak menjadi juara utama. Ia tetap merasa bangga karena telah berani mencoba dan tampil di depan banyak orang. Dari cerita tersebut, terlihat jelas perubahan yang terjadi pada diri Fajar, yaitu dari penakut dan tidak percaya diri menjadi lebih berani dan percaya diri. Jadi, perubahan diri Fajar adalah dari penakut menjadi lebih berani. Pertanyaan keempat. Dita dikenal sebagai anak yang kurang peduli. Ketika melihat teman kesulitan, ia hanya diam dan melanjutkan kegiatannya. Suatu hari, hujan turun deras saat pulang sekolah. Ia melihat temannya, Lala, kesulitan karena sepedanya rusak. Semua teman sudah pulang. Dita sempat ragu, tetapi akhirnya ia mendekat dan menawarkan bantuan. Ia menemani Lala hingga orang tuanya datang menjemput. Sejak kejadian itu, Dita mulai terbiasa membantu teman yang membutuhkan. Teman-temannya pun semakin menyukainya. Perubahan Dita terlihat dari ia membantu Lala saat kesulitan. Ia langsung pulang tanpa peduli. Ia mulai terbiasa membantu teman. Jawaban yang tepat adalah ia membantu Lala saat kesulitan dan ia mulai terbiasa membantu teman. Pada awal cerita, Dita digambarkan sebagai anak yang kurang peduli. Ketika melihat teman kesulitan, ia biasanya hanya diam dan tidak membantu. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya
Dita tidak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Namun, saat kejadian hujan deras, Dita melihat Lala kesulitan karena sepedanya rusak. Awalnya ia ragu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk membantu dan menemani Lala sampai orang tuanya datang. Tindakan ini menjadi awal perubahan sikapnya. Setelah kejadian itu, Dita tidak hanya membantu sekali saja, tetapi mulai terbiasa membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan. Sikap ini menunjukkan bahwa Dita menjadi pribadi yang lebih peduli dan perhatian. Dengan demikian, perubahan Dita terlihat dari ia membantu Lala saat kesulitan dan ia mulai terbiasa membantu teman. Pertanyaan kelima. Yuda adalah anak yang suka membuang waktu. Ia lebih memilih bermain game daripada mengerjakan tugas sekolah. Nilainya pun semakin menurun. Suatu hari, guru memanggil orang tua Yuda ke sekolah. Setelah itu, ayahnya mengajak Yuda berbicara serius tentang masa depan. Perkataan ayahnya membuat Yuda sadar. Ia mulai mengatur waktu. Ia tetap bermain, tetapi setelah tugas sekolah selesai. Perlahan hasil belajarnya membaik, dan gurunya mulai memuji usahanya. Perubahan Yuda tampak dari, ia tetap mengabaikan tugas sekolah, nilai pelajarannya mulai membaik, ia mulai mengatur waktu belajar. Jawaban yang tepat adalah nilai pelajarannya mulai membaik dan ia mulai mengatur waktu belajar. Pada awal cerita, Yuda digambarkan sebagai anak yang kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Ia lebih memilih bermain game daripada mengerjakan tugas sekolah, sehingga nilai pelajarannya menurun. Ini menunjukkan sikap awal Yuda yang kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai siswa. Setelah guru memanggil orang tuanya dan ayahnya berbicara serius, Yuda mulai menyadari kesalahannya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu hanya untuk bermain. Yuda mulai belajar mengatur waktu dengan baik. Bermain tetap boleh, tetapi dilakukan setelah tugas sekolah selesai. Perubahan ini membuat hasil belajarnya perlahan membaik dan guru pun mulai memuji usahanya. Dengan demikian, perubahan pada diri Yuda tampak dari nilai pelajarannya mulai membaik dan ia mulai mengatur waktu belajar. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.